Silakan Bu Lucy. Oh, oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami bisa ber-GIC bersama kembali Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah beri bagi hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami akan memulai GIC kami. Mari Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhir. Semua yang mengambil bagian Tuhan urapi. Biarlah kami semua diberkati lewat GIC kami malam hari ini. Kami akan buka GIC kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan terlebih dulu. Mari kita angkat pujian berikut ini. Lalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan kasih dalam pujian dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan ku rindu semua yang kau lakukan buat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan ku rindu semua yang kau lakukan buat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari sama-sama angkat pujian Tuhan. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan ku rindu semua membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Mari Roh Kudus, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, setiap pembicaraan kami, semuanya seturut daripada kehendak Tuhan. Dan kami percaya kami boleh diberkati lewat GIC pada malam hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji. Shalom semua kawan-kawan. Pada malam hari ini kita, waduh ada Pak Krisma. Halo Pak Krisma, lama nggak ketemu. Ya, kita malam hari Krisma dan ini Bu Krisma. iya belajar kembali untuk mengulas khotbah minggu lalu yang dibawakan oleh Pastor Fendi. Ya, ini judul khotbahnya itu adalah bukan kasih biasa. Tapi menurut saya ini khotbah kali ini bukan khotbah biasa ya, karena ini benar-benar dirangkum dalam satu beberapa poin yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita mengulang lagi pelajaran tersebut ya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jadi di dalam malam hari ini kita belajar, kita selalu mudah ya apabila kita mengerti teman-teman kita, kawan-kawan kita yang mengasihi kita, maka kita akan gampang sekali untuk mengasihi orang tersebut ya. Tetapi apabila ada orang yang kepada kita itu selalu nggak seneng, lalu suka ketus, lalu juga kurang bersahabat, lalu bagaimana ya, maka kita otomatis ya akan juga kesel gitu. Mungkin kita juga susah untuk mengasihi orang tersebut ya. Nah, ini perbedaannya di mana? Karena standar kasih Tuhan itu berbeda dengan standar kasih manusia. Ya, kalau manusia mengasihi itu adalah karena emosinya. Jadi dia memperlakukan saya baik, maka saya akan memperlakukan dia baik, bahkan lebih baik. Tetapi kalau dia memperlakukan saya tidak baik, maka saya pun bisa dengan double untuk tidak mengasihi dan kesel atau membenci atau tidak suka dengan orang tersebut. Nah, tetapi bukan di situ standar kasih Tuhan ya. Standar kasih Tuhan itu adalah mengasihi itu adalah sebuah keputusan. Jadi bukan berdasarkan emosi. Kalau kita sudah memutuskan kita mengasihi, maka entahkah orang itu tidak baik, entahkah orang itu baik kepada kita, kita belajar untuk mengasihi dia. Jadi ini pelajaran yang tidak mudah, tetapi ini pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Makanya kenapa yang Tuhan itu juga mengatakan kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu ini karena mengasihi itu adalah sebuah keputusan, bukan karena emosi. Kalau berdasarkan emosi, maka tidak ada ayat itu ya, kasihilah musuhmu. Nah, malam hari ini bacaan firman Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 bisa tolong dibacakan salah satu mungkin yang sudah dapat. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Ternyata saya membuka kitab Yohanes ini. Yang sudah dapat bisa membacakan Pak Fendi mungkin? Yohanes 4, 7 sampai 10. Mm-mm. Oh, ini bahasa Inggris. Ya, kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 Oke, baik, sampai saya bacakan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Ya, ini cukup panjang ayatnya. Ya.
Jadi di dalam malam hari ini kita mengupas lagi satu persatu ya, bagaimana dari serangkaian firman yang tadi kita sudah dengar, poin yang pertama itu adalah mengenal kasih ya. Ginosko, dikatakan ini kata yang tepat Greek-nya itu ginosko. Mengetahui, mengerti, mengalami, dan merasakan. Ya, supaya transformasi itu terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak cukup hanya mengetahui kasih itu saja. Seperti apa? Kita hanya seperti membaca buku saja, tetapi kita tidak mengalaminya. Tetapi ginosko ini kita juga harus mengerti dan mengalaminya sendiri dan merasakannya. Jadi mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Jadi beda ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fendi dalam khotbahnya. Dia memberikan satu ilustrasi bahwa orang yang tidak mengenal gembalanya, misalnya suami saya, maka mungkin orang akan merasa wah ini orangnya yang bagaimana. Tetapi kalau kita sudah mengenal, maka kita mengerti, kita mengetahui, dan kita merasakan walaupun dia marah-marah, ya udah itu saya udah kenal memang sifatnya begitu. Ini bedanya mengenal dan hanya mengetahui. Kalau tahu sebagai pendeta A menggembalakan gereja A setiap hari apa berkhotbah, itu hanya mengetahui, tetapi kalau mengenal itu jauh lebih dalam dan ada hubungan pribadi ya. Nah, jadi di dalam poin pertama ini kita sendiri mengenal kasih itu dari orang tua kita, dari anak-anak kita, mungkin juga dari tetangga kita, saudara, dan teman-teman kita. Itu adalah bagaimana kita mengenal kasih, interaksi kita dengan sekeliling orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi kalau kita ingin mempraktekkan kasih, itu kita berpikir untuk orang-orang yang berikutnya, pada yang satu bagian yang berikutnya, yaitu siapa? Mungkin musuh kita, kompetitor kita, orang yang iri hati dengan kita, kawan-kawan yang menjatuhkan kita, mungkin ada yang pernah menfitnah kita juga, mungkin kita juga pernah ada yang menipu kita atau yang menjahati kita. Nah, dari sini kita bisa merasakan ya, mengenal kasih Tuhan itu dengan antara manusia, apa yang kita dapatkan yang baik dan apa yang kita dapatkan yang kurang baik. Jadi di sini di poin 1 ini kita introspeksi sama-sama malam hari ini, apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang mencintai dan mengasihi kita. Tentunya dengan kita mengetahui pribadi Tuhan, dengan kita mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, maka kita tidak akan salah sangka siapa Tuhan itu. Seperti pada saat juga poin ini dikatakan dengan perumpamaan seorang tukang kayu yang ingin ingin resign karena sudah lama ya, jadi bosnya menyuruh dia untuk membuatkan satu rumah. Dia tidak tahu rumah itu buat siapa. Jadi dengan setengah hati, dengan setengah mengomel, dan dengan sangat bersungut-sungut, ini tukang kayu ini membuat rumah yang disuruhkan bosnya. Ternyata itu adalah rumah yang buat dia. Bonusnya dia karena sudah mengabdi sekian lama kepada si bos tersebut. Pada saat saya mendengar kesaksian ini, saya jujur saya bisa menangis ya. Saya merasa seperti ditegur begitu ya. Ya, pada saat itu Pak Fendi juga bilang, bukankah kita sama seperti tukang kayu ini? Kita yang selalu komplain, kita yang selalu merasa kurang, kita yang selalu merasa rugi, kita yang selalu merasa kurang beruntung, selalu merasakan tidak sama seperti yang lain, yang lebih enak. Kenapa? Ya karena makanya itu ada pepatah mengatakan rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Ya inilah karena kita tidak bergaul dekat dengan siapa Tuhan itu, maka kita akan ada banyak sekali persangkaan-persangkaan yang tidak baik mengenai jalan hidup kita. Tetapi kalau kita mau melihat dengan satu kacamata yang lebih indah, maka kita akan mengerti bahwa hidup kita saat ini ternyata kita dituntun, ternyata kita tuh dikuatkan.
melewati segala pencobaan kita mengalami kemenangan, walaupun jalannya tidak gampang. Dan itu sebuah proses ya. Karena ginosko ini bukan simsalabim ya, tapi mengetahui, mengerti, dan mengalami, merasakan itu semua perlu waktu. Jadi mari kita saat ini, malam ini, kita ingat kembali akan kasih Tuhan kepada kita kenallah pribadinya, mengertilah seperti apa, kita berserah kepada jalan Tuhan, maka niscaya pada hari ini, pada tutup tahun ini, kita akan lebih bersyukur daripada kita menggerutu atau kita bersungut-sungut. Ya, itu poin yang pertama, mengenal kasih. Yang kedua adalah menyatakan kasih. Menyatakan kasih itu panero ya, membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Ya, love is a verb, itu kata kerja. Jadi bukan kata benda ya. Dan Tuhan sudah membuktikannya dengan tuntas. Jadi Tuhan bukan ngomong aja gitu loh ya. Jadi 3 bagian menyatakan kasih ini adalah memberi, melayani, dan berkorban. Ya, contoh di sini adalah janda Sarfat yang memberikan semuanya yang dia punya. Dia berkorban dan dia juga, dan kemudian pada akhirnya Tuhan memberkati dia dengan berlimpah. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia menggantikan kepada janda Sarfat ini. Sampai buli-bulinya penuh dengan minyak, dia bisa membayar hutang-hutangnya dan dia bisa hidup dari sisanya. Ini adalah contoh dari menyatakan kasih. Sekarang balik kepada diri kita. Kita melihat ya, menyatakan kasih itu di bulan Desember itu sebetulnya sangat gampang ya. Karena kita pun menerima kasih dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, seperti mungkin dapat baju baru, dapat tas baru, dapat kue-kue Natal. Mungkin bagi sebagian orang ada yang berlibur bersama-sama dengan keluarga. Ini adalah menyatakan kasih ya. Lalu mendapatkan bingkisan. Tetapi apakah kita menyatakan kasih itu hanya kepada di dalam bulan Desember saja? Atau kita menyatakan kasih hanya di bulan Valentine? Atau kita menyatakan kasih hanya kepada pada saat hari ulang tahun? Ataukah pada saat hari ibu, hari ayah? Apakah itu saja? Lalu bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya yang di luar tanggal-tanggal tersebut? Apakah kita masih bisa menyatakan kasih? Apakah kita masih bisa memberi? Apakah kita juga masih bisa melayani dengan hati? Dan apakah kita sudah berkorban? Ya, kebanyak sekali berkorban ini berdasarkan dari masing-masing orang ya. Bagaimana pengorbanan yang dia lakukan? Apakah dia berkorban waktu? Apakah dia juga berkorban tenaga? Apakah juga dia berkorban untuk memberi sesuatu kepada gereja, kepada keluarga, kepada sesamanya? Ya, contoh kepada janda Sarfat ini, dia memberikan semua kepada hamba Tuhan. Di sini perumpamaannya ya, seorang nabi. Nah, jadi pada saat kita melakukan satu pengorbanan di dalam Tuhan, dengan siapapun, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, melayani orang sakit, misalnya melayani suami atau melayani istri, lalu memberi, itu sesuatu yang tidak akan terjadi dengan sia-sia. Ya, di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa apa yang kita tabur, maka kita akan menuai. Nah, pada saat kita memberi, kita seperti membesarkan anak. Nah, anak pun nanti akan besar, dia akan mengerti bahwa dia disayangi, dia akan sesudah kita nanti tua atau bagaimana, dia akan membalas kasih kita. Nah, itulah yang namanya dengan kita sekarang memberi, melayani, kita juga berkorban, suatu saat yakinlah dan tidak akan luput bahwa apa yang kita sudah tanam pasti akan kita juga menuai yang baik. Ya, amin. Bukan berarti kita berbaik-baik kepada anak lalu supaya anak berbaik-baik kepada kita. Bukan begitu maksud saya ya. Maksud saya adalah menyatakan kasih itu tidak terbatas kepada ruang, waktu, dan kepada siapapun. Cobalah kita juga terpenting sekali menyatakan kasih ini juga di dalam bulan Desember kepada sesama teman-teman, kepada saudara, terlebih kepada kawan-kawan satu pelayanan ya. Kita melayani dan merayakan
kelahiran Tuhan, kita menyatakan kasih Tuhan kepada kita dengan kita melayani. Ya. Lalu yang ketiga, ini adalah bagian yang paling susah menurut saya ya, adalah fokus kepada kasih. Ya, kasih itu memiliki tujuan atau hin'ah ya. Tuhan itu sang kasih telah datang ke dunia dengan sebuah tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kita semua menjadi objek kasihnya Tuhan. Maka fokus kasih kita dan tujuan hidup kita sekarang harusnya adalah taat kepada Tuhan. Ya, kenapa menurut saya nomor 3 ini adalah paling susah? Karena menurut saya fokus kepada Tuhan itu tidak hanya pada saat kita 1 minggu 1 kali sedang kita ada di gereja, fokus kita sama Tuhan, menyembah Tuhan. Kadang-kadang di gereja pun kita masih bisa lihat-lihat handphone, lihat-lihat WA begitu ya. Nah, ini fokus kepada Tuhan, kepada kasih itu tidak gampang dilakukan. Ya, ini adalah berbicara tentang daily life kita. Bagaimana kita sehari-harinya, ya, bukan kepada hari Minggu pada saat kita ibadah. Tetapi sebagai orang Kristen, ini fokus kepada Tuhan itu akan diuji melalui hal-hal tentunya yang tidak enak ya. Jadi misalnya saat tagihan tidak bisa dibayar, apakah kita masih bisa fokus sama Tuhan? Apakah masih bisa senyum? Apakah juga masih bisa memberi pada saat kekurangan? Ya. Lalu kemudian misalnya pada saat bisnis mengalami kerugian, saat pandemi, omset turun, uang masuk nggak ada, hanya terima gaji, misalnya nggak ada bonus, lalu kemudian apa-apa, lalu malah minus misalnya. Apakah kita masih bisa fokus kepada Tuhan? Fokuskah masih kita melayani? Fokuskah kita juga memberi? Nah, ini yang kita diuji ya. Fokus kepada kasih ini, menurut saya ini bagian yang tertinggi dan terpenting ya. Karena ini harus menuntut sebuah konsistensi. Jadi pada saat kita fokus kepada Tuhan, pada saat di gereja itu sangat gampang ya, karena hanya butuh 1 jam atau 2 jam. Tetapi pada saat misalnya pasangan kita mengecewakan, apakah kita masih bisa fokus kepada Tuhan? Masih bisa fokus kepada kasih? Apakah masih bisa melayani, memberi, dan juga mengasihi? Ya. Lalu misalnya yang punya sakit atau bagaimana ya, itu sakitnya tidak kunjung sembuh. Nah, kembali lagi pertanyaan yang sama. Masih bisakah kita fokus kepada Tuhan? Ya. Jadi gereja juga saat ini gereja mungkin juga sudah menjadi gula selama berapa periode di dalam, saya tidak mengatakan spesifik gereja yang mana, tapi dia bukan menjadi garam. Padahal di dalam Alkitab dikatakan, jadilah garam dan terang dunia. Kenapa dikatakan menjadi garam, bukan menjadi gula? Karena gula itu hanya sesuatu yang manis, ya. Yang manis pun kebanyakan gula itu bisa diabetes gitu ya. Tetapi kenapa dikatakan jadilah kamu garam dan terang dunia? Ya, garam ini mengatakan bahwa garam ini sebagai pengawet ya. Pengawet untuk mempertahankan ajaran, untuk mempertahankan nilai-nilai, dan mempertahankan kebenaran dari apa yang sudah diajarkan, kekristenan itu kepada kita. Jadi, makanya dikatakan adalah jadilah kamu terang dan garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia akan diasinkan? Nah, marilah kembali kita diingatkan dengan GIC yang singkat ini, dengan kesempatan yang singkat ini juga, kita kembali mengkoreksi diri kita, sama-sama kita ingat kembali akan kasih Tuhan kepada keluarga kita, kepada diri kita, apa yang sudah Tuhan lakukan. Kalau diingat-ingat ya, itu bisa, pasti kita akan merasa, aduh Tuhan itu sudah sangat baik sekali dalam hidup kita. Apa yang kita terima ini, kita akan merasa penuh dengan luapan rasa syukur ya. Jadi benar-benar ini khotbah yang dibawakan ini memang bukan khotbah biasa. Ini adalah khotbah luar biasa tentang kasihnya Tuhan ya. Ya tinggal kita masing-masing kita bagaimana kita lebih diingatkan untuk mengenal ginosko, kita juga harus menyatakan kasih, panero, dan juga kita tetap fokus kepada kasih dalam sesulit apapun keadaan kita, dalam kondisi apapun yang kita alami.
jangan pernah kita meninggalkan kasih Tuhan. Nah, sekian renungan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Fendi. Silakan. Baik, kita akan mulai sharing. Nanti saya akan serahkan ke Pastor Charlton. Saya bisa minta Ko Yusuf untuk doa. Ko Yusuf lagi kerja ya mungkin ya. Atau Pastor Rudi mungkin. Ko Rudi. Ya, shalom. Wah. Oke, boleh doa kok untuk firman dan kita akan mulai sharing kita. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah selesai ditaburkan, dan setiap benih firman Tuhan kami percaya benih itu akan tumbuh jatuh di hati tanah yang subur sehingga kami boleh mengerti akan kasih Tuhan yang mendalam, sehingga kehidupan kami diubahkan semakin hari menjadi semakin manusiawi karena kami mengenal Tuhan yang dulu telah mati, bangkit pada hari ketiga, dan pada bulan ini telah lahir kembali. Kami percaya kelahiran Tuhan memberi dampak sukacita buat setiap pribadi kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Gembala Bu Marcel, biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupannya. Apa yang dikerjakannya, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Biarlah firman Tuhan boleh jadi satu kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Rudi sudah Terima kasih berdoa. Pastor Sudah berdoa untuk menutup firman Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Oke, sekarang mungkin kita sharing. Ya, ini saya diserahkan sharing karena pengkhotbahnya itu tidak mau memimpin sharingnya sendiri. Ya, puji Tuhan. Mungkin kita akan mulai dari yang jauh dulu nih, ya. Mungkin Pastor Daniel, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diceritakan? Apalagi kita membahas soal kasih ya. Bulan ini tentang kasih Allah buat kita. Dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Mungkin ada pengalaman tentang kasih, Pastor Daniel? Waduh, Pastor Daniel masih di Bandung apa di mana nih? Udah di Perancis nih. Pastor Daniel. Oke deh. Kalau Pastor Daniel belum ada, mungkin Charlton, ada teman kita yang lama sekali tidak. Bu Karisma. Bukan. Ya, ada Risma, ada apa tadi saya lihat, ada kok keluar. Yang saya tahu Bu Karisma, mungkin Bu Karisma ini keluarga Karisma dulu mungkin. Krisma, sorry. Iya. Silakan. Tuh, malah mati videonya. Oh, Saya. Di unmute Kak Kris. Dipencet Ya, Kak paling Kris. bawah sebelah kiri. Ya, mungkin bisa sharing Kak Krisma, Bapak Ibu tentang kasih Tuhan atas Oke, hidup kita. silakan Pak Kris. Ya, kasih Tuhan tidak ada batasnya bagi saya, dan juga sudah membantu keluarga saya, perusahaan ataupun kesenangan. Saya senang sekali ikut Tuhan Yesus. amin. Tanpa Tuhan Yesus, keluarga kami juga tidak akan bisa berdiri kokoh selama ini. Amin. Amin. Jadi berkat terbesar itu rupanya bukan hanya soal materi ya Bapak ya, Nah, tapi juga soal kasih yang menyatukan sebuah keluarga. Puji Tuhan. Itu apa? Harta yang paling indah itu memang keluarga. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Semoga kehidupan kita semua juga berada dalam perlindungan Tuhan dan juga keluarga kita disatukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin untuk Pak Vila. Iya. Enggak, bukan di JP, luar ya. JP Eka. Pak Vila.
Mungkin mau berbagi sesuatu untuk kita, Pak Villa? Atau mungkin Pak Tukul, bagaimana keluarga, istri sudah sehat? Itu Pak Villa bisa tuh Pak, silakan. Mana Pak Villa? Ya, Pak Villa, shalom. shalom. Halo. Bagaimana Bogor? Hujan lebat? Baru berhenti. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Bagaimana sharing kita, Pak? Apa yang mau ditambahkan atau mungkin mau di-sharingkan tentang kasih Ginosko ini dan lain sebagainya? Ya, terima kasih buat waktunya. Kalau saya berterima kasih buat renungan yang disampaikan lagi malam ini. Memang kasih yang harus kita jalankan dalam hidup kita itu nggak mudah, nggak gampang seperti yang Ibu Gembala sudah sampaikan tadi. Kita mau mengasihi orang kalau orang itu lebih dulu mengasihi kita. Kita mau mengasihi orang itu kalau orang itu mau memberi untuk kita. Jadi memang itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi sekali lagi saya dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kasih itu milik Tuhan. Kasih itu dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa melakukannya itu karena kekuatan kita, karena maunya kita. Tanpa kita hidup di dalam kasih Kristus, maka apa yang kita lakukan akan sia-sia. Jadi karena kasih itu terlebih dulu dilakukan oleh Tuhan dan itu kasih dari Dia, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa kita sudah berbaik hati, kita sudah melakukan yang terbaik. Karena itu memang sudah keharusan yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang memang membutuhkan perhatian dan kasih kita, bukan karena hanya dia baik kepada kita, tapi sekalipun dia mungkin menyakiti hati kita, ya tetap kita mengasihi, karena kasih itu berasal dari Tuhan, bukan karena maunya kita yang mau melakukannya. Itu aja, terima kasih buat firman Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Villa, memang semuanya itu dalam dunia ini perlu dibuktikan ya Pak Villa ya. Betul Perlu sekali. produktif, iman perlu produktif, pengharapan perlu produktif, dan juga kasih perlu produktif. Kalau dalam bahasa kekristenannya itu perlu ada buahnya supaya bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Pak Villa sudah meneguhkan, dan memang marilah kita semua hari-hari ini ya itu harus ada buahnya supaya ada buktinya. Jadi kalau kita ngomong kasih itu ya jangan cuman ngomong doang, dan rupanya sesuatu yang diciptakan atau diproduksi di kondisi yang ekstrim itu punya nilai gizi tinggi loh. Kayak buah kurma itu kalau kita lihat itu walau digencet, ditanamnya di lokasi yang iklimnya ekstrim, malah gizinya paling tinggi kan gitu. Jadi kalau kita kasihnya diuji dengan orang-orang yang kita bisa mengasihi, tidak mengasihi kita dulu, ya nanti juga gizinya itu tinggi. Puji Tuhan. Lalu pergumulan, karena kasih itu nggak mudah, harus kita kerjakan benar-benar kita tunjukkan. Apalagi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini atau beberapa tahun ini, kurang lebih 2 tahun, ya itu merupakan satu ujian juga buat kita, buat saya juga, bagaimana kita harus mengasihi orang yang walaupun tidak kita senangi atau membenci kita atau tidak berbuat baik, walaupun kita sudah berbuat baik, dan itu benar-benar harus kita nyatakan karena memang itu perintah Tuhan, dan itu yang utama dikatakan, kasihilah sesama manusia, itu perintah utama. Iya, betul. Terima kasih. Dan ini memang jadi tugas dan pembuktian kita ya. Jadi kita tuh
dalam jadi anak Tuhan itu tidak hanya status saja yang kita perlu dapatkan, ya kan? Oh, saya sudah dibaptis, saya jadi anak Tuhan. Terus kita minta, Tuhan saya minta berkatnya. Justru kita sebagai anak Tuhan bukan berkatnya yang utama, justru pembuktian akan kehidupan kita itu. Ya, marilah kita sekarang dari tugas besar kita semua untuk membuktikan kehidupan dan keimanan kita. Bagaimana mungkin Cilusi mungkin mau berbagi, Cilusi? Kita ke perempuan dulu nih. Cilusi mungkin. Cilusi kompak nih sama suaminya nih, gelap nih layarnya. Banyak anak. Oh iya Bu, iya Bu. Nggak ada pas. Bagaimana soal kasih? Pas dulu, pas. Oh, pas dulu. Baik. Baik, oke. Mungkin si Ripka atau Ko Hendri mungkin menjelang Natal ini bagaimana soal kasih? Hendri aja suaminya, istrinya mulu. Oh iya. Iya maaf. Iya. Nih, suaminya nih. Ini Suaminya istrinya gimana mulu. suaminya? Skip dulu kok. Oh, skip dulu. Oke. Mungkin Pak Santo nih sebagai bintang acara. Superstar kita, Pak Santo. Ada yang mau di-sharingkan, Pak Santo? Menjelang Natal nih, Pak Santo. Kasih pertanyaannya langsung ekstrim sedikit. Salam semuanya. Salam, Pak Santo. Kalau berbicara mengenai kasih, selama saya hidup sampai sekarang ini itu begitu banyak ya kasihnya Tuhan. Dari saya berbuat yang kurang baik, sampai saya belajar dan terus belajar sampai sekarang ini. Dan bagai satu pengalaman yang begitu banyak ya, maksudnya dari tentang kasih, kita bisa memberi ya walaupun dalam keadaan mungkin keadaan kita terpojok, kita masih bisa memberi. Tadi Bu Gembala bilang yang paling sulit adalah fokus kepada kasih, yaitu taat. Ini yang memang agak sulit. Mungkin secara kita memberi dalam yang tadi kita nggak punya tapi kita masih bisa ngasih, itu masih bisa bagi saya. Bahkan sekalipun orang yang menjahati saya masih bisa mengampuni. Dalam arti saya caranya pernah saya sampaikan dalam GIC 3 minggu yang lalu, mengampuni orang yang jahat kepada kita, yaitu secara pengalaman saya yaitu dengan mengadu kepada Tuhan dengan cara berdoa. Itu aja pengalaman saya, yaitu dengan cara minta ampun kepada diri saya sendiri dan minta ampun memaafkan kepada orang itu. Kembali lagi kepada taatnya kasih, itu yang agak sulit. Kenapa yang saya memang agak sulit? Saya pun jujur belajar. Karena saya pernah dilihat di YouTube seorang hamba mengatakan bahwa menyatakan kasih itu agak sulit ketika kita mendapatkan berkat atau rezeki. Kadang-kadang orang lupa akan dapatnya rezeki. Mungkin dari rezeki dapat sesuatu yang terbaik. Kadang-kadang orang lupa, nggak mengucap syukur gitu. Mungkin berdasarkan dari pengalaman-pengalaman pribadi saya pun ada seperti itu. Dan saya kembali belajar seperti itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saya. Bahkan saya menyatakan, Tuhan terima kasih. Kalaupun Tuhan memberikan kesembuhan saya ini, saya terus tetap fokus kepada Tuhan. Itu saya yang minta saya kepada itu. Dan saya, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang Bu Marcel bilang tadi, fokus kepada Tuhan, yaitu taat akan kasih. Yaitu yang kembali lagi, kadang ya berkat itu kita dapat, janganlah sampai kita lupa akan ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita. Ingatlah kepada kasihnya Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan sampai
ketika kita mengalami hal-hal goncangan, baru ingat kepada Tuhan. Itu. Walaupun ada goncangan, ataupun dapat berkat, atau rezeki, atau kesehatan yang baik, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap fokus kepada kasih. Itu aja sih berbagai pengalaman dari masa-masa saya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Betul, betul, Pak. Memang kalau ujian terbesar kita itu justru bukan waktu kita lagi susah ya, Pak Santo ya. Lagi diberkati ya. Ada seorang penyair dari Inggris, saya lupa namanya siapa, tapi kata-katanya kurang lebih begini. Dari 100 orang yang berdoa untuk untuk pertolongan Tuhan, waktu diberkati belum tentu satu orang kembali kepada Tuhan. Betul loh. 100 orang doa minta pertolongan Tuhan, waktu sudah didoakan, sudah diberkati, belum tentu satu orang kembali bersyukur kepada Tuhan. Jadi perlu ini, kasih Tuhan itu tidak hanya kita rasakan, tapi kita juga bisa tularkan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kita mesti bisa bersyukur, bisa taat gitu ya Pak Santo ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Santo sudah mengingatkan kita. Jadi marilah kita semua juga mulai hari ini tidak hanya bisa merasakan kayak Pastor Fendi kemarin kan ceritakan Ginosko itu kan ada 4 pengertian tuh. Mengalami, merasakan, salah satu mengalami, terus salah satunya juga harus bisa dirasakan gitu. Terima kasih Pak Santo. Pak Santo nggak ada nanya ya Pak Santo ya? Biasanya menjelang Natal pertanyaannya ekstrim nih, nggak ada nanya ya. Mas Santo kalau nggak nanya bingung, Pastor Charlton. Kakak sementara belum nanya. Tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan, menjelang Natal ada hadiah Natal, nggak ditanyain. Ya. Mantap. Mungkin Bu Tabi. Bu Tabi ada pertanyaan? Ada yang mau di-sharingkan, Bu Tabi? Dikit aja. Oke. Paling kalau saya tuh nangkepnya kita tuh bisa mengasihi orang lain karena Tuhan tuh udah lebih dulu mengasihi kita. Terus hati kita kan konten tuh apa ya? Puas gitu kan. Jadi kasihnya dia tuh bisa mengalir dari kita ke orang-orang gitu. Berarti terus memang apa lagi ya? Kalau tentang orang yang jahat sama kita, ya kita harus lihat kenapa kok jadi compassion gitu. Kenapa kok itu orang bisa melakukan itu gitu? Pasti kan karena dia itu hatinya banyak luka atau sakitnya, makanya dia dia buang-buang kebenciannya itu ke orang lain, kepahitan gitu loh. Itu aja sih. Berarti memang kita harus penuh juga dalam dia ya, Citabi ya. Gimana? Kita harus penuh dulu di dalam Tuhan. Iya, kalau misalkan kita penuh di dalam Tuhan tuh ngampunin orang lebih gampang. Iya, kalau cangkir kehidupannya kita isinya kopi, yang bisa kita bagikan ya kopi, betul nggak? Yeah. Kalau cangkir kehidupannya kita isinya susu, ya nggak mungkin bisa bagi orang kopi kan gitu. Jadi kalau cangkir kehidupannya kita isinya kasih, nggak mungkin kita baginya kan benci, nggak mungkin ya. Gitu. Iya. Jadi kita harus tukar benci dengan cinta, dengan kasih. Ya, sorry. Itu kalau saya dulu tukar benci sama cinta, sekarang nggak boleh. Tukar benci sama kasih, ya. Jadi tergantung keputusan. Makanya kemarin saya sangat setuju. Love is not an emotion, love is a choice. Jadi keputusan di tangan kita kok. Kayak ada orang contohnya nggak bisa mengasihi, tapi saya kasih kamu 100 juta kalau kamu mengasihi orang itu, saya kasih kamu 100 juta. Oh, dia malah jadi bisa mengasihi. Berarti rupanya kasih itu bukan emosi ya. Kasih itu adalah sebuah keputusan. Hari-hari ini jangan sampai kasih kita itu sumbernya salah ya. Harus sumbernya benar supaya yang kita bagikan juga benar. Jadi makanya
kita harus, kalau kemarin Pastor Fendi bilang fokus kasihnya tuh harus benar karena standarnya dunia sama manusia itu berbeda-beda gitu ya. Puji Tuhan. Mungkin Pak Hendri mau menambahkan mengenai kasih. Bagaimana Pak, sudah dibaptis, sudah menjadi anak Tuhan selama ini. Bagaimana Pak pengalaman kasih maupun tingkat kasihnya Pak? Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Shalom Pak Hendri. Saya tentang kasih ya, kasih. Saya kalau tentang kasih itu hati saya langsungnya aja gitu. Karena gini ya, saya ini kan ditolong juga karena kasih karunia-Nya, jadi saya diselamatkan juga karena kasih karunia-Nya. Kayak kemarin Pastor Fendi itu dia khotbah, hati saya langsung saya perhatiin terus. Jadi memang benar yang saya merasa bahwa kalau kita mau hidup seperti penuh dengan kasih, ya harus mengenal kasih itu, siapa kasih itu, terus bagaimana dia. Makanya saya juga baru seumur hidup saya belum baca Alkitab ya, jadi baru sekarang aja nih saya baru sampai 2 Samuel, tapi saya pelajarin dari awal sampai 2 Samuel ini. Tuhan itu ternyata begini. Karena kalau kita bacanya juga baru separuh-separuh, kita nganggapnya wah Tuhan kok begini ya, suruh orang bunuh dia begini ya. Jadi pas saya baca baru saya paham, ternyata Tuhan. Oh ternyata kasihnya seperti ini ya. Jadi saya mengenal dia dulu, setelah sudah mengenal, jadi kayak dituntun gitu. Jadi kayak semacam dituntun. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, karena saya juga nggak bisa pandai ngomong. Tapi artinya gini lah. Saya pernah baca itu di Alkitab, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi maksudnya kata-katanya itu seperti halnya kita kalau sama istri kan kenal nih, contoh ini sama istri. Jadi kalau istri mau apapun itu kita nggak takut. Tapi kalau istri orang datang ke rumah yang ngapa-ngapain pasti kita takut. Jadi makanya artinya ginilah intinya yang saya tangkap. Saya orang awam, saya nggak ngerti kasih. Justru karena saya kenal dia ada di dalam hidup saya membuka diri, saya mau biar Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Jadi saya dituntun, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan lah yang mengajarkan saya tentang kasih. Contohnya, kalau dia ngajarin saya, simpel sih ya. Kalau kamu habis mukul orang, perasaan kamu gimana? Tapi setelah kamu memberi orang uang, perasaan kamu bagaimana? Jadi kamu pilih aja, mau mukul orang atau memberi orang. Jadi hidup itu pilihannya itu aja. Itu aja sih tambahan dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Oke, Pak Hendri. Memang kasih itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Kasih itu adalah sesuatu yang harus dialami. Ya. Apa yang Pastor Fendi ajarkan kemarin itu kunci besarnya menurut saya itu kasih itu tidak bisa kamu terima sebagai sebuah pelajaran sekolahan. Kamu harus bisa merasakan dulu kasih itu dari Tuhan, baru kamu itu bisa membagikannya kepada banyak orang. Makanya ada ginosko, ada segala macam itu. Jadi ya memang betul Pak Hendri, kasih itu ya harus kita rasakan. Waktu kita merasakan takut, lalu kita ingat kita punya Tuhan dan kasih Tuhan itu menghilangkan ketakutan dalam hidup kita. Nah itu harus dialami, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diajarkan. Itu mau pendeta doain telungkep, tengkurep, telentang juga nggak bisa itu. Itu harus belajar sendiri, itu pengalaman sendiri, bagaimana hampir mengalami masalah, tapi kasih Tuhan menolong. Wah itu rupanya semuanya itu tidak pernah terlambat. Nah itu ya terima kasih buat buat Pak Hendri yang sudah menyampaikan, menambahkan dalam hidup kita. Mungkin Pastor Rudi tercinta. Ya, kalau Shalom Pastor Rudi. Ya, kalau berbicara kasih adalah bicara yang mudah.
tetapi kasih itu kan tetap harus dipraktekkan. Nah, dipraktekkan kasih Tuhan itu, kalau kita berbicara jujur, itu sulit. Karena kita melihat kasih itu yang kita terapkan adalah kasih yang diharuskan nyata, bukan di awan-awan, di angan-angan. Bagaimana cara kasih Tuhan itu supaya bisa sampai kepada orang-orang yang kita tidak kenal? Jadi kita tidak tembang pilih lah. Bagaimana Pastor Charlton? Hambanya. Ya, Pak Rudi, memang seperti yang tadi kita sudah dengar juga dari Kitabi ya, bahwa kita itu harus mengalami kepenuhan dulu dari Tuhan, baru kita bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, memang kasih itu, saya pernah baca satu buku ya, 100 orang terkenal di dunia. Yesus itu nomor 3. Kenapa dia di nomor 3? Karena hukum kasihnya itu nggak bisa dimengerti. Mana ada katanya. Orang bodoh mana dikasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia bilang pemimpin, tapi kok lemah. Orang nggak bisa ngerti konsep kasihnya Tuhan Yesus itu nggak bisa dimengerti. Karena memang berat, Pastor Rudi. Tapi memang itu adalah sebuah pengalaman. Bagaimana bisa mengasihi orang itu nggak tebang pilih itu ya, kalau sudah dia pernah sendiri mengalami kasih Tuhan. Nah, pada akhirnya pembuktian itu ya waktu dia bertemu dengan orang. Dan gini loh, kasih itu nggak bisa pura-pura ya, dan juga nggak bisa dites loh. Oh, coba kita ngetes, coba kamu minjem duit sama dia, dia mau nolong nggak gitu. Karena kasih itu juga diimbangi dengan iman, diimbangi juga ditemani. Nah, saya lebih suka menyebutnya ditemani. Kasih ditemani hikmat, kasih ditemani penyertaan Roh Kudus, kasih ditemani iman. Jadi orang beriman bisa nggak ditipu, bisa saja. Tapi kalau Tuhan kasih hikmat, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan peringatan-peringatan. Jadi kita nggak bisa pura-pura, dan juga kita nggak bisa dipura-purain orang. Nah, untuk itu memang harus mendekat kepada sumbernya dulu. Nah, ini memang sesuatu yang nggak bisa diajarkan, Pak Surudi. Jadi kalau kita mau bisa tidak terbang pilih mengasihi orang, kita harus mendekat kepada sumber kasih yang nyata itu. Makanya di satu ayat firman Tuhan bilang, dunia tidak akan mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu tidak berasal dari dunia. Kasih itu nggak berasal dari dunia. Jadi kita nggak akan dikenal. Kita kan dianggapnya konyol gitu. Jadi akhir dari pertanyaan ini saya jawabnya gini. Bagaimana kasih kita itu kepada orang nggak tebang pilih waktu orang dunia menganggap kita konyol. Wah, kasihmu konyol. Kok bisa kamu kasihi dia? Dia udah jahatin kamu. Kok bisa kamu kasihi dia? Lah kamu juga nggak kenal loh sama dia. Kok bisa kamu mengasihi dia? Padahal dulu dia pernah nggak mau nolong kamu, malah kamu tolong dia sekarang. Jadi waktu dunia menganggap kita itu aneh, dunia nggak mengenal tindakan kita. Di saat seperti itulah kasih kita itu di hadapan Tuhan itu sudah mulai nyata. Mungkin seperti itu, Pak Rudi. Iya, Pak Charlton. Saya mau tanya juga nih satu, Pak Charlton. Kalau saya ada baca satu buku gini, kalau kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, maka Tuhan akan ubahkan kita itu menjadi hidup yang serupa. Tetapi hidup serupa ini menjadi hidup yang seperti manusiawi. Apa artinya manusiawi? Ketika kita menjadi manusiawi, kita mengerti kasihnya Tuhan itu memang harus seperti apa. Ya, saya mungkin ngerti sedikit. Saya nggak tahu buku apa yang Bapak Pak Rudi baca, Pak Rudi baca. Tapi maksudnya saya gini, kehidupan kita, kekristenan kita ya, kehidupan kerohanian kita itu harus mampu menerjemahkan kasih Tuhan yang ilahi, yang begitu mulia itu kita bisa terjemahkan
supaya orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengerti tentang kasih Tuhan itu. Jadi kita itu harus mampu menerjemahkannya menjadi sebuah tindakan nyata yang mampu dimengerti oleh indera manusiawi orang-orang lain gitu loh. Jadi kita harus menerjemahkan yang ilahi jadi manusiawi. Mungkin seperti itu. Orang-orang dunia kan nggak kenal Tuhan, nggak mengenal kasih-Nya. Nah, kita tunjukkan seperti ini loh contohnya kasih Tuhan. Seperti ini loh caranya Tuhan mengasihi. Kita tunjukkan dengan cara yang manusiawi. Jadi orang-orang yang masih berpola pikir manusiawi itu mampu mengerti hal-hal yang ilahi itu. Mungkin seperti itu, Pastor Rudi. Amin. Terima kasih Pastor Charlton. Baik. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi oleh Pastor Fendi dan Pak Paulus, Pak Gembala. Karena saya sendiri suka bingung dengan apa yang saya omongin. Ya, Tuhan berkati Pastor. Makasih Pastor. Mungkin ini ada Bu Sri Novi nih. Sri Novi. Istrinya Pak Santo itu. Oh, berarti dia yang wakilin. Oke. Mungkin dia wakilin mau nanya. Oh, mungkin mau nanya mungkin ini. Bisa jadi. Bu Sri, dia nggak puas satu kamera dengan suaminya ini. Iya, shalom Pak. Iya, shalom Bu. Ya, kalau menurut saya tema hari ini kasih dan mengasihi. Kalau saya berprinsip seperti ini, kalau kita kasih sudah diberikan sama Tuhan itu kasihnya luar biasa buat kita. Tapi untuk mengasihi itu sulit sekali. Tidak gampang untuk menerima orang yang sudah menyakitkan kita, yang sudah memberikan kita, udah tangisan kita seperti apa, kita di fitnah, mungkin kita ditipu, mungkin kita dianiaya, pokoknya untuk mengasihi itu sulit sekali. Tapi karena kasihnya Tuhan buat diberikan kepada saya, baru saya bisa mengasihi seseorang seperti yang sekarang temanya itu kasih. Yang selama ini saya rasain ya seperti itu. Kasih itu memang luar biasa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa ada rasa kasih. Kalau Tuhan ada di pihak kita, itu kasih dan mengasihi itu udah satu paket untuk kita bisa menjalani kasihnya Tuhan. Tapi kalau nggak ada kasihnya Tuhan, mungkin perjalanan hidup kita nggak tahu arahnya kemana. Mungkin kita udah sakit hati, kita untuk membalas orang itu sama kita atau gimana. Tapi berbalik lagi dengan kita sendiri. Mau nggak kita mengasihi orang itu yang sudah menyakiti kita? Betul. Itu doang. Saya setuju. Nah, di sini saya belajar kalau tanpa Tuhan, mungkin perjalanan hidup saya itu bertetesan air mata. Tapi saya kuat di dalam Tuhan. Saya belajar Tuhan mengasihi saya terlebih dahulu, baru saya bisa mengasihi semua orang yang di sekeliling saya untuk saya menerima, mengasihi mereka. Makanya di sini saya belajar, terima kasih buat gereja IHK, saya sudah diubahkan, mungkin dari perilaku saya yang dulu-dulu mungkin udah nggak tahu dah saya hidup seperti apa, sekarang saya belajar untuk mengasihi supaya saya lebih lagi taat, lebih lagi sabar, semua yang saya terima di IHK luar biasa dah. Dahsyat mengubahkan hidup saya, keluarga saya, semuanya itu udah luar biasa karena kasih Tuhan. Makanya saya bisa mengasihi semua yang ada sekeliling saya lah. Yang terutama ya lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, mertua kita, ipar-ipar kita, kita harus mengasihi. Walaupun terkadang dia telah mengecewakan atau gimana, tapi tetap kita harus mengasihi mereka. Itu aja. Tepuk tangan. Iya, makasih banyak itu, Pak. Terima kasih. Kita terima kasih kepada Pastor Fendi. Ya.
memang Bu, nggak mungkin kita mengenal kasih kalau nggak dari Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan itu namanya bukan kasih, untung rugi namanya. Kalau menurut saya loh ya. Kalau saya bales dia, untungnya seberapa, ruginya seberapa. Oh, dia dulu merugikan saya 100. Ya saya paling balesnya 100. Tapi kalau dalam Tuhan enggak. Kasih pernah ditolong 100, balikinnya 10.000 gitu kan. Tapi jadi memang gitu. saya ngomong lagi bentar lagi, pengalaman hidup saya yang selama saya ini, terkadang kita dirugikan tapi Tuhan gantiin 100 kali lipat kerugian yang saya keluarin untuk mereka lah, enggak gitu. Tapi puji Tuhan, itu doang sih pengalaman saya. Tapi luar biasa, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Walaupun meneteskan air mata, Tuhan gantiin dengan hati yang gembira. Itu doang pengalaman hidup saya. Dan akhirnya waktu dikembalikan itu juga bukan supaya kita menunjukkan tuh, kamu nyakitin saya dibalikin Tuhan. Kamu syukurin, kamu nggak dapat kayak saya. Bukan Enggak, untuk saya kita. nggak seperti enggak, saya nggak Maksudnya bukannya saya bilangin ibu kayak seperti itu, tapi maksudnya kehidupan Kristen kita itu tidak untuk seperti itu. Justru kita untuk bagaimana caranya kita justru menyimpan kasih Tuhan itu untuk nanti kita bisa bagikan lagi kepada orang lain ya. Ya puji Tuhan, memang gereja kita bulan ini memang membahas tentang kasih berkaitan dengan Natal itu. Ya semoga apa yang kita pelajari bulan ini bisa memberikan sebuah pencerahan, kita dikembalikan kepada arah kehidupan kita yang seharusnya dan kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin supaya nggak panjang lebar lagi, saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Kita saksikan nanti ibadah minggu depan, gongnya minggu depan, ya tanggal 26 ibadah Natal. Jangan lupa semua datang ke gereja, kita ibadah. Dan kita lihat bagaimana gongnya itu terakhir kasih yang mentransformasi total hidup kita itu seperti apa. Ya kita belajar minggu depan dan kita akan bahas lagi ke GIC tanggal 28 nanti ya. Gitu ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Gembala untuk bisa menyampaikan sedikit pencerahan untuk kita semua. Oke, Pastor Charlton, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Charlton, thank you Pastor Fendi, saudara semua. Ingatkan saya nanti kita berdoa buat Maxon ya. Tadi ada Devi masuk, lalu katanya anaknya sakit demam. Ya nanti kita berdoa. Lalu juga kita dukung doa untuk proses kesembuhan dari Pastor Anton. Ini adalah ayahanda daripada Pastor Charlton ya, karena beliau habis operasi bypass jantung supaya proses kesembuhan itu segera terjadi sempurna ya. Nah teman-teman, saya bersukacita karena apa yang dicanangkan di bulan Desember ini tentang inovasi dalam kasih, ternyata puji Tuhan di luar prediksi saya ya. Kita semua Tuhan sudah tuntun dan pimpin, dan di pengertian tentang kasih itu kita sudah mengerti bersama-sama ya. Jadi seperti tadi Pastor Rudi berkata prakteknya ya, dan tadi juga ada beberapa yang ngomong ya, termasuk Ibu Gembala juga bilang, jadi praktek kasih itu tidak gampang ya. Tidak gampang kalau kita melakukannya dengan manusiawi kita ya. Tapi kalau kita itu mengenal, jadi poin yang pertama dari apa yang dikhotbahkan Pastor Fendi itu kan kita harus mengenal ya. Siapa yang kita kenal? Ya pemberi kasih itu. Karena Allah itu adalah kasih, Alkitab berkata. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, Sang Pemberi kasih itu, maka kita mengerjakan kasih itu gampang, bukan sukar lagi. Ya karena kasih itu sebetulnya karakter manusia Kristen ya, atau pakaian ya, kalau ngomong karakter terlalu dalam, pakaian kita, pakaian orang Kristen itu ada dua, itu pakaian jasmani dan pakaian rohani ya. Nah kalau dua pakaian ini kita kenakan bersama-sama, yaitu kita menggunakan pakaian kasih ya, karena kita sudah mengenal Sang Pemberi kasih atau Sang Kasih itu sendiri,
saya kira walaupun agak sedikit tidak sempurna, ya memang jarang dan sukar untuk kita bisa memecahkan rahasia kasih ini. Coba satu poin saja dengan bukti seperti ini. Tuhan itu meninggalkan surga, ya bukan karena dia banyak nganggur di sana, nggak ada yang di WA-in, Netflix tidak masuk di surga, maksudnya jaringannya nggak masuk surga. Lalu Tuhan Yesus itu turun ke dunia, gitu, karena nganggur di surga. Lalu mencari kayak saya yang berdosa, terus kita semua yang hidupnya enggak karu-karuan gitu, ya. Ini kan sebetulnya kalau kita pikir ini kan hal-hal yang lucu ya. Lucunya itu Tuhan itu apa ya? Sesuatu yang dia kerjakan itu sepertinya sebuah kesia-siaan. Tidak masuk akal. Pencipta mencari penciptanya yang sudah diusir dari Taman Eden, sudah dikutuk ya. Dan dia mengasihi total ya. Makanya kemarin judul firman-nya kan bukan kasih biasa. Kalau kasih biasa saya kira kita akan berkata, kok aneh ya. Tuhan itu kok aneh. Tadi Pastor Nathan berkata bahwa Tuhan Yesus itu urutannya ketiga. Karena nggak bisa dimengerti. Nah, termasuk kita mengerjakan kasih dengan semampu-mampu kita itu juga kita tidak bisa mengerti. Dan tidak bisa dimengerti oleh dunia. Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Ya, makanya caranya adalah kenali sang pemberi kasih itu dengan cara ya membaca firman Tuhan setiap hari, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memuji menyembah Tuhan ya setiap hari, setiap saat, itu cara mengenal kasih itu ya. Nah, nanti Roh Kudus akan memberikan kesempurnaan di dalam kasih. Ya karena kalau kita mau mempraktekkan kasih lalu kita menimbang-nimbang dulu, ya banyak enggak jadinya. Tapi kalau kita merem aja sudahlah. Dalam nama Yesus, ya walaupun hati sakit, dalam nama Yesus, ya sudah. Gitu. Nah, seringkali kita menjadi sukar karena sebelum kita praktek kasih itu kita pertimbangkan dengan akal budi kita. Ya, saya ulangi ya, sering menjadi sukar di dalam kita praktek kasih itu karena kita mau mempraktekkan lalu kita timbang-timbang dengan akal budi. Nah, di dalam akal budi itu kan banyak pertimbangan, itu bagian daripada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ya, perasaanku bagaimana kalau aku melepaskan yang aku punya. Beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang uang 500.000, lalu saya transfer ke teman saya yang nggak bisa makan. Ya, itu kan uang satu-satunya di ATM saya. Maksudnya setelah itu nggak ada uang lebih lagi gitu ya, yang ada cuma ya sekian puluh ribu gitu. Tapi belum sampai hitungan menit ya hitungan menit sih, belum sampai hitungan jam. Lalu ada yang mentransfer saya dari 500.000 itu dilipat gandakan jadi 5 juta. Itu kan sesuatu yang sebetulnya ya aneh gitu ya. Nah, yang kedua saya mau ingatkan ya bahwa ketika kita mau praktek kasih, jangan kita memakai ukuran kita. Seringkali kita tuh ngukurnya gini loh. Tadi Pastor Rudi berkata bahwa tebang pilih ya, kita memilih ya. Kalau yang kaya lalu kita kasih, lalu orang nggak punya duit kita kasih. Ya, sebetulnya ukurannya bukan karena kaya dan tidak kaya, kaya dan miskin, pinter atau tidak pinter, bukan gitu. Nah, kalau kita sudah mengenal kasih itu, kita praktek kasihnya itu sesuai dengan daya dorong spirit itu loh, ya. Apakah kita disuruh mengasihi orang itu? Nah, Tuhan itu kan coba sekarang kalau kita lihat lagi di kolam Bethesda, berapa banyak orang yang sakit di situ? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Lalu pertanyaan saya yang kedua, ya, kok hanya satu yang disembuhkan? Ya, kalau saya jadi Yesus, saya, Pastor Rudi, Pastor Shelton, Pastor Fendi, itu mungkin saya tumpangi tangan semua, sembuh, 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 gitu ya. Nah, tapi ini kok cuma satu, apa Yesus tidak memiliki kasih? Nah, kalau ukurannya hanya itu, lalu kita menghakimi nanti jadinya. Wah, Yesus mengajarkan kasih. Diri sendiri tidak mengasihi. Loh, kan padahal banyak orang situ yang kalau airnya bergoncang lalu menceburkan diri pertama kali, sembuh. Nah, kalau saya jadi Yesus, saya pernah berpikir begini ya. Itu saya akan kirim malaikat dari surga untuk goncangkan air, dan satu malaikat megang satu pasien. Jadi dihitung hitungan ketiga, 1, 2, 3, digoncangkan, ceburkan bareng-bareng. Ya, dalam hitungan ketiga kan bareng. Jadi semua orang nomor 1 kan gitu. Maka sembuh semuanya.
Menurut saya apa enggak bisa? Bisa, ya kan? Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan kita suka menilai sesuatu itu dengan duniawi, dengan mata telanjang kita itu. Mari kita berpikir bekerja itu dilandasi dengan mata batin kita, gitu ya. Tidak setiap orang perlu kita tolong. Saya pernah ngomong keras sekali dengan seseorang tentang sesuatu ya, dan jawabannya lucu. Kita menolong orang miskin, Pak. Saya berkata, sebelum kamu lahir ke dunia ini sudah ada orang miskin. Kemampuanmu untuk menolong orang miskin itu berapa? Ya. Nah, sekarang kita tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang miskin seluruh dunia. Gitu ya. Karena kita mengasihi lalu kita jual rumah, nolong semua orang ya nggak cukup gitu. Nah, kita bergeraknya bagaimana? Atas dorongan dari dalam hati kita. Apakah kita disuruh mengasihi orang itu? Apakah kita disuruh menolong orang itu? Nah, itu pertimbangan spirit namanya. Ya, kalau saya dulu pernah khotbahkan, ini namanya unction. Ya. Apakah kita bertindak itu sesuai dengan unction kita? Daya dorong spirit kita itu mendorong untuk kita membantu orang itu enggak, untuk memeluk orang itu enggak. Ya. Kadang-kadang waktu kita peluk, waktu kita bantu malah enggak kurang ajar. Ya, gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang yang nomor satu itu penting yang Pastor Fendi katakan. Kenali siapa yang kita sembah. Ya. Kalau kita mengenal, kita enggak akan keliru. Wong yang menyuruh mengasihi itu bukan diri kita kok. Kita enggak mampu loh mengasihi. Makanya seringkali kita berkata sukar enggak gampang, sukar enggak gampang. Iya, karena kacamata yang kita pakai kacamata daging kita. Tapi kalau kita menggunakan kacamata ilahi, sebelum kita mengasihi kita tanya Tuhan, layakkah aku melepaskan ini Tuhan? Bolehkah aku membantu dia? Nanti daya dorong itu ada. Boleh. Nah, sudah lepas saja. Gampang jadinya. Setelah dilepas aku enggak punya Tuhan. Ya Tuhan kan tidak mau berhutang dengan kita. Itu saya perlu luruskan ya teman-teman. Jadi itu penting banget dan supaya kita tidak terjebak ya kan banyak orang yang menghakimi sesamanya karena salah mengerti gitu ya. Tetapi kalau kita betul ya, yang poin yang pertama mengenal kasih itu. Ya mengenal kasih itu karena kasih itu Tuhan pemberi kasih. Nah, setelah itu menyatakan kasih. Yang poin 2 kan menyatakan kasih. Ya. Menyatakan kasih itu praktek kasih. Nah, yang selalu kita fail itu di sini nih, pengertian tentang menyatakan kasih itu selalu gagal di situ. Karena sebelum berangkat kita sudah kalah perang duluan. Enggak gampang, sukar. Nah, sehingga sukar betul. Tapi kalau kita Roh Kudus, aku mau jalan, aku bisa enggak ngampuni dia? Siapa yang harus hari ini aku kasihi? Ya, siapa yang hari ini harus aku bantu? Nanti ada caranya Tuhan. Ya, nah itu kita gampang, sudah merem saja. Merem, mungkin kita sharing dengan orang, bodoh kamu itu, orang itu menipu, orang itu begini. Ya, tapi kita memiliki sesuatu. Nah, biasanya yang kita berikan, baik itu secara materi, baik itu secara doa. Saya tuh sering loh doain orang, ya kadang-kadang saya puasain malah, orangnya enggak tahu. Gitu. Nah ini kan konyol, doain orang yang didoain enggak tahu, sudah berminggu-minggu baru saya beritahu gitu ya. Konyol kan, goblok banget nih Pak Pendeta. Nah, tapi ya itu memberi sesuatu yang dengan spirit gitu ya. Jadi dan yang ketiga fokus pada kasih. Jadi kalau kita fokus kepada kasih itu karakter. Karakter itu baju kita, baju spirit dan baju duniawi ini. Seringkali kita tidak memakai baju ini sehingga kita dipermalukan. Ya, tidak memakai karakter ini. Dan perlu kita sadari bahwa kasih itu sebagai perintah Tuhan. Ya, kasihlah sesamamu manusia itu perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, sumbernya jangan dibalik. Kalau kita mengasihi sesama dulu tanpa mengasihi Tuhan ya abot Pak, berat. Seringkali kita ngomong nggak bisa, sukar. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita sudah mendapatkan kayak Tabit tadi bilang, kita sudah mendapatkan kasih Kristus terlebih dahulu melimpah-limpah, gampang itu merem saja bisa. Ya, bukan berarti menyepelekan ini ya, tetapi karena dorongan Roh Kudus dan karena di backup oleh Roh Kudus, ya orang itu melepaskan kasih itu gampang banget dan nggak pusing begitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Kasih adalah perintah Tuhan, kasih adalah pakaian atau karakter kita. Jadi jangan terbeban dengan praktek kasih,
karena kita harus mengenal yang pertama, ya. Jangan lupa mengenal kasih itu. Siapa kasih itu? Ya Tuhan sendiri. Ya ada lagu kan, Allah itu kasih, kau membuktikan Allah itu kasih. Jadi Allah itu kasih, sumbernya dia sendiri, ya. Dan dia tidak berwacana tentang kasih. Tinggalkan surga, datang ke dunia. Desember kita peringati kelahirannya, ya. Lalu disalib dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi kita belajar sama-sama, jangan ketakutan dan praktek aja mampu-mampunya. Nanti Roh Kudus akan memberikan kepada kita kesempurnaan. Ya, sekira itu closing statement saya, merupakan satu kata penutup dari pertemuan kita malam hari ini. Saya kembalikan ke Kopen. Oke, kita akan akhiri acara ibadah JIC kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Didoakan ya Pastor Fendi ya, tadi Ya. Max sama Pastor Anton, papahnya Pastor Celton ya. Oke, baik. Baik, mari saja kita semua untuk berdoa syafaat. Nanti yang doa berkat Pak Gem. Oke, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya, isi malam hari ini kami mendengar begitu banyak hal dari saudara-saudara kami yang dikasihi, banyak kesaksian, banyak hal-hal yang mereka alami karena kasih Tuhan telah melawat setiap kehidupan mereka, mentransformasikan, mengubahkan kehidupan mereka dari yang lama menjadi yang baru, dipenuhi dengan kasih Kristus, dan siap untuk menjadi agen-agen kasih-Nya Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat sharing, biarlah pada malam hari ini kami boleh siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak, sebelum kami mengakhiri acara ibadah kami rindu berdoa untuk Maxon, anak daripada Ci Devi yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah, kami berdoa, biarlah biluh-biluh Tuhan Yesus menyempurnakan kesembuhan daripada Maxon. Kami percaya tidak ada yang mustahil, dan kami percaya Maxon sudah sembuh oleh karena anugerah Tuhan. Besok bangun dengan kesehatan yang terbaik, tidak demam lagi, dan kami boleh bersukacita mendengar kabar baik ini. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk papanya Pastor Charlton, Pastor Anton, yang saat ini masih di rumah sakit, dirawat. Kami berdoa, biar Tuhan juga menyempurnakan proses kesembuhan. Kami percaya dia sudah menerima anugerah yang terbaik daripada Tuhan, kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupannya, dan kami menaruh iman, percaya kami, dia segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarga besarnya Tuhan, apa yang dicita-citakan, kami percaya apa yang Tuhan taruh dalam visi kehidupannya digenapi. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami yang mengikuti acara ibadah JIC ini Tuhan, baik yang secara live maupun yang recorded. Kami berdoa biar Tuhan tetap mencurahkan kasih Tuhan ke dalam kehidupan kami semua, sekeluarga. Biarlah di bulan Desember ini kami lebih lagi memaknai bulan ini sebagai penyataan kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengasihi kami, supaya kami benar-benar percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan, bahwa setiap kami yang percaya tidak binasa, kami memperoleh hidup yang kekal, kami diselamatkan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu mengenapi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan sebelum kami berpisah, Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kanan kami, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kanan kita perkatakan kata-kata iman 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, 3, 2, 1. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan saatnya kami akan menerima berkat terbaik daripada Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan.
Mari terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa datang daripada Allah Roh Kudus yang menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang, akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama berkata, amin. 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 Puji Tuhan, saya perlu ingatkan malam hari ini dilanjutkan dengan pertemuan panitia Natal ya. Jadi teman-teman yang ada di grup ini, jadi tidak usah live ya. Pak Dedi, Ibu Gembala,